Ya, kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yassin Limpo berujung pada KPK yang mencekal istri, anak, dan cucu SYL untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Jadi pertanyaannya, apakah kasus dugaan TPPU mantan Menteri Pertanian ini juga bisa menjerat keluarganya, dan dari sisi pidana apa? Kita akan bahas bersama dengan pakar TPPU Yenti Ganarsi malam hari ini. Selamat malam Bu Yenti, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Yenti pernah menjelaskan begitu terkait dengan TPPU ini tidak hanya bisa menjerat satu orang saja atau pintu masuknya bukan dari rekening milik tersangka saja, begitu satu orang saja. Bisa ditelusuri dari rekening orang-orang di sekitarnya, bahkan termasuk keluarga. Betul ya? Betul, yang paling dekat adalah memang keluarga. Karena intinya ya dari TPPU itu kan adalah ada kejahatan asal, ada kejahatan dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh KPK, apakah itu pemerasan, korupsi berkaitan dengan pemerasan, gratifikasi itu. Dan kemudian KPK menyebutkan ada TPPU, artinya dari gratifikasi atau pemerasan itu kemudian dialirkan kemana oleh yang bersangkutan gitu ya. Waktu yang mengalirkan berarti terjadi TPPU. Jadi yang melakukan korupsi mengalirkan uang. Dan ada pihak lain yang menerima, yang menampung, yang menyembunyikan gitu kan intinya. Menyembunyikan hasil kejahatan. Jadi kata-kata menyembunyikan atau supaya tidak diketahui atau tidak ketahuan lah, itu kan pasti sangat mungkin adalah dialirkan kepada orang-orang terdekatnya gitu. Orang-orang terdekatnya ya keluarga. Memang demikian. Memang demikian pada intinya aliran dana kejahatan itu disembunyikan pada orang-orang yang dipercaya. Iya, Ya. iya, iya. TPPU itu sendiri sebetulnya ketika mengalir kemanapun itu mengalir, misalnya yang bersangkutan melakukan pemerasan kan dapat uang kalau nggak salah kan gitu ya, yang di rumah yang diketemukan kan 40 M itu sekitar itu atau 35 M lah. Nah itu misalnya dari situ aja dimasukkan ke rekeningnya dia sendiri yang lain pun itu sudah Termasuk TPPU. TPPU. Apalagi pada orang lain yang dalam hal ini adalah keluarganya gitu ya. Mesti ini karena pencekalan ini kan dikaitkan dengan kemungkinan biasanya terjadi seperti itu dan untuk dipersiapkan kalau nanti untuk dipanggil sebagai awalnya pasti saksi lah, dimintain keterangan berkaitan dengan kasus utamanya yaitu berkaitan dengan apa yang menimpa Pak mantan Menteri Pertanian ini dan tiga yang lainnya itu tadi. Baik, tapi Bu Yenti mencekal atau yang melakukan pencekalan ke luar negeri begitu selama 6 bulan memang diperlukan ya Bu? Tidak hanya apakah kita mencurigai seseorang tersebut terlibat apa tidak, tapi dalam proses penyidikan atau pemeriksaan hukum sendiri memang ada SOP-nya ya? Iya, iya. Itu memang cekal itu kan dicegah dan ditangkal. Kalau ini dalam hal ini adalah dicegah ya, karena di luar negeri kita cegah. Kalau kita tidak mau kemasukan orang-orang tertentu dari luar negeri ke dalam negeri, maka kita tangkal gitu kan ada. Kalau ada daftar orang-orang yang berbahaya bagi negara kita boleh mengatakan itu kita tangkal, kita tidak mau kemasukan itu. Atau kalau kita khawatir orang-orang yang akan diperiksa berkaitan dengan kasus-kasus yang ada, tentu sudah ada SOP-nya, ada standarnya, ada ukurannya lah ya, terukur lah. Tidak semua orang yang tidak ada sangkut pautnya bisa dicegah ke luar negeri berkaitan dengan suatu perkara tertentu. Nah ini dalam hal ini karena sudah dikatakan TPPU, nampaknya kemungkinannya berkaitan dengan aliran dana. Karena kalau berkaitan dengan korupsi kan seperti tidak ya, keluarganya tidak mungkin ikut-ikut korupsi gitu ya. Nggak tahu juga ya kalau misalnya yang ini kan berkaitan dengan kemungkinan jual beli jabatan, ya kan? Tapi yang nggak tahu juga kalau dari keluarganya kan di masa lalu kan ada justru istri-istrinya yang menyampaikan bahwa kalau mau naik pangkat begini itu bisa jadi kan, dulu kan begitu, di masa lalu ada beberapa yang seperti itu. Tapi yang paling dekat adalah karena dulu kan tidak punya undang-undang TPPU, sekarang ini undang-undang TPPU. Jadi berapapun yang diterima oleh pelaku itu nanti kalau terbukti itu harus dikembalikan ke negara karena ini kasusnya adalah kasus korupsi. Nah, jadi kalau mau dikembalikan ke negara, di mana uang itu ya? Pokoknya dimanapun uang itu bermuara, mengalir, maka menggunakan Undang-Undang Pasal 5, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu siapapun yang menerima sejumlah uang yang dia patut menduga bahwa uang itu bermasalah gitu intinya ya. Bermasalah itu apa? Berasal dari tindak pidana sebagaimana yang diatur pasal 2 ayat 1 termasuk diantaranya adalah korupsi. Jadi nggak semata-mata setiap orang yang menerima terus kemudian juga ternyata dari hasil kejahatan dikenakan TPPU ya tidak. Harus kita uji
kita buktikan bahwa yang menerima itu harusnya sudah curiga. Curiganya dari mana? Jumlahnya besar sekali, tidak sesuai dengan profil yang memberikan, misalnya suaminya atau ayahnya gitu ya. Oke. Atau tidak ada alasan sama sekali, tiba-tiba dikasih uang banyak sekali, itu kan juga harusnya curiga, tetapi kenapa diterima gitu. Karena Oke. tidak sesuai gitu. Jadi ini kan jangan, karena ini jarang ya, ini kali ini KPK bagus ya, sudah menggunakan sekaligus TPPU-nya dan sudah mengincar orang-orang yang berkaitan dengan penerimaan TPPU pasif. Biasanya TPPU aktif aja KPK tidak dalam satu surat dakwaan. Jadi kali ini menurut saya apresiasi dugaannya sampai dengan TPPU dan kemudian mencegah termasuk keluarganya dan Baik. beberapa orang yang lain. Baik, Ya. tadi bicara mengenai ada kemungkinan atau katakanlah salah satu faktor yang menyebabkan seseorang ini dicekal begitu ke luar negeri adalah untuk menghindari adanya transaksi ilegal atau transaksi uang yang mungkin dilakukan begitu ya yang terjadi antara anggota keluarga ini. Atau bagaimana Bu? Apa saja sih sebenarnya ketentuan atau yang bisa terjadi kepada seseorang ketika dia dicekal ke luar negeri? Ya, kalau ini kelihatannya kalau pada umumnya pertama kali ya memang untuk kepentingan dimintain keterangan karena yang orang-orang yang dicegah ini kan statusnya belum disebutkan ya, karena inilah kita minta kepada KPK segeralah ditentukan tersangkanya siapa, pasalnya apa gitu kan ya. Jadi kita juga bisa tahu orang-orang ini untuk kesaksian apa gitu kan. Pasti saksi karena belum ada statusnya, tersangkanya pun belum diberitahukan kepada masyarakat bahwa tersangkanya adalah ini, kemudian yang lain-lain adalah dicegah, tidak boleh keluar negeri. Kalau berkaitan dengan TPPU-nya, bisa jadi jangan sampai orang-orang ini justru membawa uang-uangnya itu secara cash, misalnya ke luar negeri semakin sulit ditelusuri, itu bisa jadi ya. Tetapi yang paling penting sebelum ada TPPU pun ada kriteria atau ada mekanisme untuk mencegah orang-orang tertentu yang sangat penting ya, peranannya penting untuk membongkar satu kejahatan di mana tersangkanya dan yang orang-orang yang berkaitan yang kemudian dicegah ke luar negeri ini ada benang merahnya sangat kuat lah ya untuk memberikan keterangan. Jangan sampai juga kita kehilangan saksi, itu juga kan bisa gitu ya, kehilangan saksi maka dia dicegah. Hanya dulu kan belum ada undang-undang TPPU, tapi tadi ya saya agak kaget dengan pertanyaan Mbak Fani ya, betul juga bisa jadi dikhawatirkan itu atau dikhawatirkan ketika mau sebetulnya awalnya ketika mau dimintain keterangan dia hilang gitu, ke luar negeri kan sulit gitu. Nah itu awalnya. Tiba-tiba nggak balik-balik pulang. Betul, tapi sekarang dengan masuknya kita sebagai masuk dalam rejim anti pencucian uang internasional, ya pasti kita harus curiga jangan sampai orang-orang yang dekat ini justru membawa uang hasil korupsinya ke luar negeri dan semakin susah. Karena paradigma pemberantasan dan pencegahan korupsi sekarang ini setelah kita punya undang-undang TPPU sejak 2002, udah lama ini sebetulnya, bukan lagi hanya sekedar memenjarakan, tetapi bagaimana secara optimal penegak hukum itu juga bisa merampas hasil-hasil kejahatan dan dalam hal korupsi bisa kemudian dikembalikan kepada atau diserahkan kepada negara. Meskipun suap menyuap itu memang sepertinya tidak ada kerugian negara ya, sepertinya, tapi kerugian yang tidak imaterial besar sekali. Karena misalnya orang diperas untuk agar dia kalau mau jabatan ini harus bayar kepada pejabat tertentu. Artinya apa? Kita bisa jadi dalam konstelasi penempatan pejabat-pejabat di suatu lembaga negara atau kementerian ini bisa jadi akan diduduki oleh orang-orang yang tidak berpotensi, tidak punya kompetensi di situ. Artinya apa? Kerugian imaterialnya akan semakin besar karena orang itu tidak, misalnya dari nepotisme bisa, orang itu tidak berkompeten, tidak tahu permasalahan dan bisa jadi orang-orang yang sebetulnya secara selektif ya dia berhak menempati tempat itu menjadi tersingkir padahal itu lebih kompeten, lebih berguna untuk negara gitu kan. Tetapi karena adanya jual beli jabatan, entah itu karena pemerasan atau karena suap menyuap, itu sesuatu yang berbeda. Tetapi menempatkan seseorang aparatur sebagai pejabat sementara dia sebetulnya menjadi tidak
berkompeten, ada kerugian yang lebih banyak yang bisa potensi kerugiannya lebih besar itu munculnya. Itu yang disayangkan ya Bu ya. Tapi kalau misalnya bicara mengenai TPPU ini, sebenarnya on the bright side, ketika seorang atau seseorang begitu ya, bisa menempatkan keluarganya atau orang-orang dalam circle terdekatnya ini sebagai salah seorang penerima uang haram ini, tapi somehow memang dari sisi psikologis, kemudian juga sisi pidananya ini bisa ditelusuri dengan lebih cepat karena memang orang-orang terdekatlah yang biasanya mendapat kepercayaan untuk bisa mengolah uang-uang haram tersebut jadi lebih masif jumlahnya begitu ya Bu ya, dan lebih mudah untuk ditelusuri tentunya. Baik, Bu Yanti terima kasih sebelumnya atas insight-nya dalam Sindopra malam hari ini. Salam sehat selalu Bu, kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Sampai jumpa, selamat malam, assalamualaikum.